Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ibu Tiri Tuyul bagian terakhir. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aku berusaha menggali ingatanku. Sayangnya cuma soal kamar rahasia, gua bawah tanah, dan bayangan kecil yang cekikikan itu saja yang muncul. Meski aku yakin semuanya bukan halusinasi. Kenapa Firda tidak melihatnya? Tapi jika itu bukan hayalan, bagaimana aku bisa menelpon Farah untuk minta tolong? Bukankah aku terus pingsan setelah jatuh dari tangga? Berpikir seperti ini malah membuatku semakin pusing. Aku menyerah dan kembali berbaring. Lucunya, justru di saat itu aku baru ingat punya telepon cadangan di laci. Telepon genggam model lama, warisan zaman aku miskin dulu, masih sesekali kugunakan. Menurutku lebih nyaman dipegang jika harus berbicara lama. Waktu ku periksa ternyata telepon itu mati. Aku harus mengisi baterainya terlebih dahulu. Baru beberapa lama kemudian aku bisa menghubungi Farah. Yang membuatku agak kaget, cepat sekali dia mengangkat, seolah sudah menanti telepon dariku. Namun yang lebih mengagetkan adalah apa yang dikatakannya. Bahkan sebelum aku sempat berkata apapun, "Mbak Ayu," dia nyaris berteriak. "Alhamdulillah, kukira sudah terjadi sesuatu. Aku berkali-kali mencoba menghubungi, tapi selalu gagal." Aku merasa aneh, kenapa Farah terdengar begitu panik. Tentunya Firda sudah memberitahu dia kalau situasinya sudah terkendali. "HP-ku yang biasa hilang, Dek," sahutku. "Dan yang ini tadi kelupaan ngecas. Aku barusan..." "Dengar, Mbak," potong Farah tetap dengan nada khawatir. "Kemarin Mbak cerita soal peringatan Mbah Kirah malam-malam itu kan? Aku sudah melakukan penyelidikan. Ternyata dia benar. Mbak dalam bahaya besar." "Oh, semua sudah beres kok, Dek," sahutku cepat-cepat. Itu juga berkat Dek Farah yang cepat menghubungi Firda untuk segera datang ke sini. Kalau bukan karena Dek Farah, mungkin aku sudah menghubungi Mbak Firda." Suara Farah terdengar terkejut sekali. "Tapi aku sama sekali tidak melakukannya, Mbak." Hening. Untuk sesaat aku hanya mematung sambil memegang HP. Bingung dan kaget bercampur menjadi satu. "Tapi Dek," aku bersikeras, "Firda barusan bilang..." "Firda?" Suara Farah mendadak bernada waspada. "Apa dia sekarang bersama Mbak Ayu?" "Iya, Dek," sahutku. "Dia barusan keluar kamar. Mungkin sekarang sedang sibuk di..." "Cepat tinggalkan rumah, Mbak," Farah berkata dengan tegas. "Dia akan membunuh Mbak Ayu." Aku seharusnya bertanya terlebih dahulu apa masalahnya. Kenapa Firda mau membunuhku? Bukankah dia baru saja menolongku? Kalau kematianku yang jadi tujuannya, bukankah sudah bisa dia lakukan saat aku masih pingsan? Tapi peringatan Farah menguatkan apa yang sudah berkecamuk di bawah sadarku. Ada sesuatu yang janggal dengan ceritanya. Dari soal Kang Joyo jadi perampok, sampai penyangkalannya terhadap apa yang kualami, semua terasa aneh. Maka aku memutuskan tidak bertanya-tanya lagi.
bahkan tidak mengucap apapun pada Farah. Kumatikan telepon dan berlari ke pintu kamar. Tapi pintu itu ternyata dikunci dari luar. Aku terhenyak. Kenyataan ini seperti membuktikan peringatan Farah. Pikiranku semakin kalut. Karena kehabisan akal, aku pun melangkah ke jendela, berusaha membukanya. Tapi ternyata juga tidak bisa dibuka. Akhirnya aku nekat. Kuangkat kursi kayu di samping ranjang dan kuhantamkan ke jendela. Suaranya berisik sekali ketika bingkainya patah dan kacanya pecah berantakan. Tapi perlu 3 hantaman sebelum jendela itu benar-benar terbuka. Bisa ku dengar langkah orang berlari mendekati kamar. Aku sadar tak punya banyak waktu. Aku memanjat ambang jendela tepat ketika pintu kamar dibuka. Dan yang masuk itu bukannya Firda, tapi orang lain yang membuatku semakin yakin semua yang diceritakan perempuan itu cuma bohong belaka. Orang itu Kang Joyo. Dia ternyata tidak ditangkap polisi. Dia masih di rumah ini, bahkan mungkin di luar kamar selama Firda menceritakan dongengannya. Tapi kenapa? Rencana apa yang melibatkan mereka? Dan apa urusannya denganku? Kurasakan rasa takut yang berlipat ganda saat kutatap mata tukang kebun itu. Tak ada lagi pancaran rasa hormat dan keramahan di sorot matanya. Yang ada hanya kebengisan yang tidak normal. Kudorong tubuhku keluar secepat mungkin, tapi itu bukannya tanpa resiko. Kamarku terletak di lantai 2. Dengan nafas memburu, aku melangkah di langkah sempit yang memanjang tepat di bawah jendela. Salah satu sedikit saja bisa membuatku jatuh ke halaman sekitar 10 meter di bawah sana. Aku hanya berani berjalan beringsut-ingsut dengan keadaan seperti itu. Kuharap Kang Joyo lebih sehat akalnya daripada aku. Cukup sehat sehingga tidak ikut menyusul. Apalagi langkan yang kupijak ini nampak tua dan sudah lapuk. Beban berlebih pasti akan membuatnya patah. Tapi harapan tinggal harapan. Kang Joyo sama sekali tidak kelihatan ragu ketika melompat keluar jendela dan mulai melangkah di langkan yang sama. Gerak-geriknya ganas dan penuh ancaman. Matanya menatap seperti hewan buas mengincar mangsa. "Ampun, Kang," aku memohon setengah histeris. "Biarkan aku pergi. Aku tak mau mati." Tukang kebun itu menyeringai. "Maaf Nyonya, tapi Nyonya harus mati biar Neng Firda bisa kaya. Dan kalau dia kaya, saya pun jadi kaya. Jadi terima nasib sajalah. Jangan bikin saya repot." Aku betul-betul tidak mengerti maksud perkataannya. Tapi satu hal sudah jelas, memohon belas kasihan tak akan berfaedah. Tapi aku juga tahu kalau menyusuri langkah ini nyaris mustahil dengan kakiku yang gemeteran. Kang Joyo sepertinya menyadari hal itu. Dia makin bernafsu mendekatiku. Aku menoleh ke segala arah dengan perasaan panik, berusaha mencari jalan keluar. Saat kepalaku mendongak ke atap, aku mungkin menemukannya. Meski tak bisa kupastikan apakah itu ide bagus atau bukan, tapi aku tidak peduli. Yang penting jangan diam saja. Ku angkat kedua tanganku tinggi-tinggi, berusaha meraih pinggiran talang yang berada persis di atas kepalaku. Gagal. Letaknya masih beberapa senti lebih tinggi dari jangkauan tanganku. Tapi itu tak menghentikanku. Aku melompat lagi setinggi-tingginya. Jika gagal meraihnya, aku pasti terhempas jatuh. Nyaris saja, hampir saja aku terjatuh. Tapi sepertinya Tuhan masih mau membantuku. Meski tangan kananku gagal meraih pegangan, yang kiri berhasil mencengkram pinggiran talang.
Kedua kakiku berayun-ayun di udara. Dengan mengerahkan segenap tenaga, ku angkat tubuhku ke atas talang. Hah? Ku dengar Kang Joyo berseru mengejek. Mau lari kemana kau Nyonya? Aku tak mempedulikan ejekannya. Yang jadi masalah, dia tak sekedar mengejek. Tiba-tiba saja, ku rasakan kedua kakiku yang masih tergantung-gantung dicengkram erat-erat dan ditarik ke bawah kuat-kuat. Aku pasti sudah terpelanting jika peganganku tak kuat. Tapi Kang Joyo sudah seperti kesetanan. Dia terus menarik-narik tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Akibatnya tukang kebun itu kehilangan pijakan dan ikut berayun-ayun di udara, berpegangan erat-erat pada pergelangan kakiku. Aku mati-matian berusaha berpegangan pada talang. Namun justru yang terakhir ini jadi masalahnya. Talang itu tidak kuat menahan beban dua orang, dan akhirnya patah. Aku hanya bisa menjerit ketika tubuhku tahu-tahu melorot sebelum akhirnya melayang jatuh dari ketinggian bersama dengan Kang Joyo. Untuk sesaat kukira aku sudah mati, tapi ternyata nyawaku masih bertahan. Tubuhku memang sakit semua. Demikian juga kepalaku, serasa berputar ngilu. Rasanya mustahil aku masih bernafas setelah apa yang terjadi. Baru setelah pikiranku agak jernih, bisa kulihat kenapa aku selamat. Kang Joyo. Ternyata aku jatuh menimpa tubuhnya. Secara tak sengaja, dia jadi bantalanku, sehingga tubuhku tak langsung menghantam tanah berbatu. Tentu saja keberuntunganku adalah kesialan buatnya. Tulang-tulangnya patah tertimpa tubuhku. Darah menyembur dari hidung dan mulutnya. Matanya terbelalak kosong. Lelaki itu mati seketika. Aku sama sekali tak bersedih atas kematiannya. Untuk apa? Bukankah dia mau membunuhku? Sekarang biar tahu rasa. Namun aku belum bisa bernafas lega. Hidupku tetap terancam bila masih berlama-lama di rumah ini. Harus menyingkir secepat mungkin. Aku berusaha keras untuk bergerak, walaupun kepalaku pusing. Terus merangkak dan terhuyung-huyung, mencoba untuk bangun. Tapi sepertinya ototku terkilir. Sakit saat digerakkan. Lebih celaka lagi, aku terbentur sepasang kaki yang tahu-tahu menghalangi jalan. Ada orang berdiri di depanku. Terkejap-kejap aku mendongak. Kehehe, Mbak Ayu ternyata lebih merepotkan dari dugaanku, kata Firda yang menjulang di hadapanku. Senyumnya tipis dan dingin. Tanpa mempedulikan tubuh Kang Joyo, Firda menyeretku kembali ke dalam rumah. Aku berusaha melawan, tapi otot-ototku masih terlalu sakit untuk melakukan apapun selain menggeliat-geliat. Sama sekali tak merepotkan wanita itu. Seharusnya aku tahu Mbak masih punya telepon cadangan, kata Firda, lebih terdengar jengkel daripada marah. Farah memperingatkan Mbak bukan? Aku sudah bilang padanya untuk jangan turut campur saat dia berhasil mengetahui rencanaku. Tapi tentu saja dia tak mau mendengar. Dari dulu dia selalu ingin jadi anak baik. Bahkan dia akan menyesal setelah aku selesai denganmu. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Entah bagaimana aku berhasil mengucapkan pertanyaan itu. Farah belum menceritakannya. Oh, aku tahu. Dia pasti cuma bilang agar Mbak pergi secepat mungkin. Begitu bukan? Itu langkah yang bijak. Dia mungkin sadar Mbak Nisa pingsan. Kalau diberitahu mau dijadikan tumbal. Tumbal? Kata itu terasa seperti sambaran petir yang tepat kena ulu hatiku.
Aku menatap penyeretku itu dengan mata terbelalak ngeri. Melihat reaksiku, Firda memberikan senyum Mona Lisa-nya sekali lagi. "Ah, jangan berlebihan begitu. Apakah Mbak betul-betul percaya aku akan memberikan rumah pusaka keluarga kepada orang luar? Apalagi yang jelas-jelas tidak menyukaiku. Seharusnya Mbak tahu, itu cuma umpan yang paling jitu untuk memancing Mbak tinggal di rumah ini." Kata-katanya semakin membuatku terguncang. Aku mulai menangis, tapi itu tidak menghentikannya. Firda terus menyeretku ke pekarangan belakang. Kurasa aku tahu kemana dia akan membawaku. Seolah cuma sekarung beras tanpa nyawa, Firda menyeretku begitu saja melalui pepohonan, menyebabkan pakaian yang aku kenakan jadi compang-camping. Gudang tua itu tidak lagi gelap gulita. Bola lampu yang tua dan temaram menyebarkan cahaya suram kekuningan ke seluruh ruangan. Lebih banyak membuat bayangan daripada betul-betul menerangi. Firda membaringkan aku di depan dinding belakang yang kosong itu. Sekarang sudah jelas, aku tidak berhayal tentang ruang rahasia di baliknya. Perempuan itu membuka pintunya dengan cekatan, seolah sudah terbiasa. Dia menatap kegelapan di baliknya dengan mata yang berkilat-kilat. "Keluargaku punya rahasia, Mbak Ayu," ujarnya. "Dari nenek moyang dulu, kami selalu kaya. Tidak peduli sejelek apapun kondisi ekonomi negeri ini, kami tak pernah jatuh miskin. Kenapa? Karena kami punya sesuatu yang lebih berharga daripada emas-emas atau saham. Sesuatu yang hidup dan tinggal di bawah sana." Aku masih menatapnya dengan campuran perasaan takut dan bingung. Semua yang dikatakan tidak sanggup ku mengerti. Aku mulai berpikir bahwa dia sudah gila. Setiap bangsa punya nama yang berbeda untuk menyebutnya. Dia melanjutkan dengan semangat seorang guru yang menguasai bidangnya. Bangsa Barat menyebutnya leprechaun. Orang Jepang menjulukinya kappa. Sementara kita punya panggilan yang lebih imut buatnya. Tuyul. Tuh, tuyul. Bola mataku mungkin sudah kelihatan seperti mau copot. Kau mau melihara tuyul?" Firda mengangguk. Senyumnya yang menyebalkan itu kelihatan bangga. "Itu diwariskan secara turun-temurun di keluarga kami pada keturunan perempuan yang tertua. Jadi aku mewarisi dari ibuku. Aku akan meneruskan tugasnya jadi ibu angkat buat si tuyul. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya mudah sekali. Tiap tengah malam aku harus menyusui, dan sebagai balasannya si tuyul akan terus memberiku kekayaan." Aku teringat bayangan kecil yang cekikikan dalam gua penuh uang itu. Teringat bagaimana dia mengejarku, berusaha menyusu padaku. Tanpa sadar aku bergidik. Lalu apa urusannya denganku? Firda mendengus, seolah baru mendengar pertanyaan tolol. "Mbak kira aku sehina itu?" tukasnya. "Mbak kira aku akan membiarkan makhluk menjijikan itu menyentuhku? Ibuku mungkin pasrah saja, tapi aku tak sudi. Kemudian mungkin menyadari betapa munafiknya pernyataan itu." Firda buru-buru menambahkan, "Ya, aku tetap butuh tuyul itu. Siapa yang tidak ingin uang banyak dengan mudah? Tapi aku tak ingin merendahkan diri jadi ibu angkatnya yang harus menyusui tiap malam." Dia mendeli seolah menantangku untuk membantah ucapannya. Tapi karena aku diam saja, dia pun melanjutkan. "Karena itulah aku bertanya padanya,
Adakah yang bisa kuberikan sebagai gantinya? Dan tentu Mbak Ayu bisa menebak jawabannya, bukan? Ya, aku bisa menebak jawabannya. Dan aku jadi tak habis pikir. Itu berarti aku harus mati sebagai tumbal semata-mata karena dia ingin enaknya sendiri. Mau uangnya, tapi tidak mau susahnya. Kurasakan amarah meruap, menggantikan takut dan yang penting rasa sakit. Firda kelihatannya tidak menyadari hal itu. Dia terus bicara menikmati momennya. Tapi idenya soal tumbal itu agak eksotik. Firda mengerling padaku, seolah apa yang akan dia katakan itu tak seharusnya aku dengar. Tuyul itu menginginkan perempuan lain. Dia akan menjaganya tetap hidup cukup lama, agar bisa lama menyusu juga. Tentu saja perempuan itu akan menderita berkepanjangan. Harus kuakui apa yang dia utarakan itu membuatku kecut. Terlebih lagi lonceng jam besar di sudut tiba-tiba berdentang 12 kali. Kalau tepat yang dikatakan Firda, berarti waktu pengorbanan tumbal sudah tiba. Dan aku masih tak bisa berbuat apa-apa. Otot dan pergelangan kakiku masih dicengkram rasa sakit. Jangan khawatir, aku tak akan melemparmu ke bawah sana. Firda menyeringai. Tidak perlu. Tuyul itu akan segera keluar sendiri untuk menyusu padamu. Yang penting aku memberitahu padanya bahwa kaulah tumbal persembahanku. Mudah dan praktis, bukan? Dia tertawa kecil, menganggap itu lucu. Tapi bukan tawanya yang menarik perhatianku, melainkan apa yang dia katakan sebelum tertawa, bahwa tuyul itu harus diberitahu siapa yang menumbal dan siapa yang jadi tumbal. Bisa jadi itu bisa kumanfaatkan jika mampu melumpuhkan Firda dan berbalik menjadikannya tumbal. Mungkin aku bisa selamat melewati malam ini. Tanpa sadar telah memberiku harapan. Firda sekarang berdiri di belakangku, menghadap pintu rahasia yang terbuka. Dia mulai membaca mantra dalam bahasa daerah dengan lagu kalimat yang mengalun, dan dilakukan berulang kali. Bulu kuduku mulai berdiri. Entah perasaanku atau bagaimana, lampu gudang yang cahayanya tamaram itu terlihat semakin redup. Bisa ku dengar suara angin bertiup kencang di luar, seperti dihipnotis. Mataku terpaku pada kegelapan di balik pintu rahasia, dan aku melihatnya. Sesosok bayangan kecil bergerak dalam kegelapan, memisahkan diri, dan terlihat semakin jelas. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Makhluk itu sekilas memang menyerupai anak kecil berusia balita. Kepalanya agak besar, dengan kaki dan tangan yang pendek. Namun persamaannya hanya berhenti sampai di situ. Saat keremangan lampu menerangi detail wujudnya, lenyap sudah kesamaannya dengan anak kecil. Yang kulihat adalah makhluk cebol yang mengerikan dan menjijikan. Jauh lebih menjijikan dari bayanganku selama ini. Dia merangkak perlahan menghampiri diriku. Warna dan tekstur kulit tubuhnya mengingatkan pada kotoran manusia yang sudah membusuk. Matanya besar melotot, lebih menyerupai mata seekor ikan daripada manusia. Tapi yang paling aneh adalah mulutnya. Mulutnya itu vertikal, dengan bibir yang menggelambir, membuka dan menutup sambil meneteskan liur yang kental dan keruh. "Emak," demikian kata yang meluncur dari mulutnya. Badan dan batinku kelum membeku oleh paduan kengerian dan kejijikan, seperti tikus di hadapan ular. Aku hanya diam saat tuyul itu merangkak mendekat. Matanya menatap lapar ke arah dadaku. Beruntung, naluri bertahan hidup dalam diriku menggeliat kembali saat makhluk itu nyaris menyentuhku. Aku spontan mundur dan bergerak menjauh.
Oh, tidak. Kau tidak boleh kemana-mana, Mbak Ayu sayang, seru Firda sambil melompat dari kursi goyang dan tergesa menghampiriku, bermaksud mencegah aku kabur, persis seperti apa yang kuharapkan akan dia lakukan. Firda mencengkeram tubuhku, memutarnya sedemikian rupa sehingga dadaku menghadap si tuyul yang terus merangkak mendekat, sambil menyentak bajuku sampai 3 kancing bagian atasnya terlepas. Wanita itu berseru, "Yul tuyul, minumlah, ini tuh." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, kukerahkan seluruh tenagaku untuk berontak. Kubunturkan kepalaku ke hidungnya, sampai cengkeramannya lepas dan terhuyung-huyung ke belakang. Darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Dia mengernyit kesakitan. Tapi tak ada waktu buatku buat berbelas kasihan. Seperti ditenagai kekuatan yang datang entah dari mana, aku berbalik merenggut Firda yang masih sibuk dengan memisahnya. Kupiting dia seperti dia memitingku. Kuhadapkan dirinya pada sang tuyul, lalu sekencang mungkin berteriak, "Yul, tuyul, minumlah, ini tumbalku buatmu." Aku tidak tahu apakah sarawanku ini sudah benar. Hanya bisa kukira-kira dari potongan yang sempat diucapkan Firda. Tapi aku yakin itu tidak masalah. Begitu sang tuyul sudah sejengkal jaraknya, kudorong Firda ke tangan makhluk tersebut. Terdengar jeritan panik, disusul desisan marah ketika keduanya berhimpitan satu sama lain. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatku sadar bahwa rencanaku gagal total. Sang tuyul mendorong Firda menjauh, tidak mau menyusup pada perempuan itu. Sebaliknya, dia tetap melotot padaku dengan mata yang tetap lapar. Semangatku runtuh seketika. Makhluk itu tidak mau menerima tumbalku. Dia justru memilihku sebagai tumbal. Firda tertawa, memperdengarkan nada kemenangan sekaligus ejekan. "Bodoh, kau kira kau bisa seenaknya memberi tumbal padanya? Dia hanya menerima dari keturunan keluarga kami, tahu?" Kata-kata Firda itu membuatku sadar telah kalah. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain mencoba kabur. Tapi sia-sia belaka. Meski tuyul itu sepertinya cuma bisa merangkak. Entah bagaimana dia bisa menyergapku, mencengkeram tubuhku begitu kuatnya. Tak bisa lepas meski aku memberontak sekuat tenaga. Yang terakhir ku dengar adalah tawa Firda dan jeritanku sendiri ketika tuyul itu menyeretku ke dalam gua. Upacara pemakaman itu dilangsungkan dalam suasana mencekam. Wajah-wajah pelayat, terutama yang bukan keluarga dekat, lebih memperlihatkan mimik penasaran daripada berduka. Orang-orang sudah mendengar bahwa ini bukan kematian yang wajar. Bisik-bisik mereka mengalir di belakang serangkaian isak tangis. Kupaksakan diriku untuk tidak tersenyum saat melihat semua itu. Hanya Farah yang tidak memperlihatkan reaksi seperti itu. Kedua mata jernihnya melontarkan rasa penasaran yang berbeda. Dan pertanyaan itu selalu dilirikan padaku tiap kali pandangan kami bertemu. Kuharap dia bisa membaca simpati yang kuberi sebagai balasan. Biar bagaimanapun, dia masih punya hati untuk memberiku peringatan. Meski kemudian sia-sia belaka. Tapi seperti dugaanku, itu tidak cukup baginya. Saat pemakaman usai dan aku beranjak pergi, dia tergesa menghampiri, meminta untuk bicara sebentar. "Terima kasih Mbak Ayu telah mengurus jenazah Mbak Firda dan Mbak Gira sebelum saya bisa pulang. Saya terharu Mbak Ayu masih mau mengulurkan tangan walau dia punya niat jahat terhadap Mbak Ayu." Aku merangkul Farah tepat ketika air matanya mulai tumpah. Dia pun mendekap diriku erat-erat, menyatakan emosi yang tak terkatakan selama ini
Selama beberapa detik kami hanya bertukar bahasa tubuh saat isak tangisnya menggetarkan bahuku. Dek Farah tidak pernah punya niat jahat terhadapku, aku berkata sambil mengelus-elus rambutnya. Dek Farah malah berani mengambil resiko dengan memperingatkan aku. Tak akan pernah kulupakan soal itu, Dek. Aku mengurus jenazah Mbak Firda dan Kang Joyo demi Dek Farah sebagai salah satu bentuk terima kasihku. Ucapku membuat Farah terus menangis, tapi kali ini oleh perasaan haru. Dia mendekapku semakin erat selama beberapa saat, sebelum perlahan mengangkat mukanya, menatapku dengan matanya yang basah. Aku tahu dia akan mengajukan pertanyaan yang dia pendam sejak mendengar kabar kematian itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Dia bertanya dengan hati-hati. Betulkah seperti yang dikatakan orang-orang? Yang dimaksud Farah tentu saja adalah penyebab kematian Firda dan Bagirah. Hal itu memang menimbulkan spekulasi, karena semuanya serba tidak jelas, bahkan terkesan misterius. Jasad mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, jauh dari rumah besar yang kutempati. Kabar yang menyebar adalah mereka menjadi korban perampokan dengan kekerasan. Aku menatap Farah lurus-lurus, seperti mempersiapkan dirinya, lalu menggelengkan kepala. Tidak, Dek, ujarku kepadanya. Semua yang dikatakan dan didengar orang itu salah. Hanya aku yang tahu kejadian sebenarnya, karena aku bersama mereka saat itu. Farah tidak nampak terkejut. Sepertinya dia sudah menduga akan hal itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, seolah menguatkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, adik diriku itu berkata, "Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Mbak. Aku harus tahu." Jujur, sebenarnya aku keberatan menceritakannya, dan aku yakin Farah bisa melihat keengganan itu di wajahku. Tapi kusadari dia memang berhak tahu. Aku tak ingin menutupi kejadian itu darinya. Meski ada risiko, penilaiannya pada aku bisa berubah. Apakah Dek Farah benar-benar yakin akan siap mendengar apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dengan nada memperingatkan. Farah mengangguk dengan tabah. Aku harus tahu, Mbak. Maka ku ceritakan apa yang terjadi di malam itu. Ku ceritakan betapa aku berusaha lari setelah mendapat peringatan darinya. Bagaimana Kang Joyo tewas setelah bergulat denganku di atas talang. Kuceritakan juga bagaimana Firda menyeretku ke gudang untuk dijadikan tumbal. Kukira aku bisa mengalahkan kakakmu. Aku menghela nafas. Tapi ternyata usahaku sia-sia saja. Tuyul itu tidak mau mengambil Firda sebagai tumbal dan malah menyeretku ke dalam gua. Dia memang menghendaki aku dan bukan kakakmu. Farah mendengarkan semua dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Apa yang kuceritakan itu rupanya jauh lebih mengerikan dari perkiraan dia. Namun di bagian akhir dari kisahku itu, dia terlihat kebingungan. Tapi Mbak, ujarnya sambil mengerutkan kening, kalau Mbak Firda berhasil membuat tuyul itu menyeret Mbak Ayu ke dalam gua, bagaimana? Bagaimana mungkin Mbak Ayu sekarang malah selamat dan justru Mbak Firda yang celaka? Aku tak bisa menahan diri untuk tersenyum. Farah jelas melihat sesuatu dalam senyumku itu. Karena tiba-tiba dia melepaskan pelukannya dan melangkah mundur. Tatapan matanya kaget, seperti mendadak takut denganku. Aku juga mengira sudah tamat saat itu. Aku berkata, layaknya membicarakan kenangan yang menggelikan. Itulah yang juga dikira Firda
saat tuyul itu menyeretku masuk. Tapi ada satu hal yang tidak dia sangka. Farah terus melangkah mundur. Kini ada jarak terbentang di antara kami. Sikapnya berubah waspada. Demikian juga dengan tatapan matanya. Dia melihatku seolah aku ini berbeda dengan yang dikenalnya selama ini. Dengan suara gemetar, dia memberanikan diri bertanya, Apa? Apa yang tidak dia sangka? Aku tidak segera menjawab. Ku nikmati senyum kemenanganku sebelum melanjutkan. Ternyata tuyul itu punya rencana sendiri. Dia tidak menyukai Firda karena tahu kakakmu itu hanya menginginkan hartanya, tapi jijik pada dirinya. Karena itulah dia memberiku tawaran. Farah tergagap. Tawaran? Aku mengangguk dengan senyum tetap di bibirku. Dia menawarkan aku sebuah pilihan. Menyusui dirinya sebagai tumbal, atau menyusui dirinya tiap malam sebagai ibu tirinya yang baru, dan memperoleh kekayaan maupun kekuasaan seperti yang pernah dinikmati ibumu. Muka Farah kelihatan semakin tercekam oleh penjelasanku. Dan tentu saja dia tak perlu diberitahu pilihan mana yang akhirnya aku ambil. Jadi Mbak Ayu. Dia tak mampu menyelesaikan kata-katanya, tapi aku menganggukkan kepala sekali lagi, membenarkan apa yang tak sampai hati dikatakannya. Begitulah Dek Farah, sahutku tenang. Aku memilih jadi ibu iblis itu daripada jadi makan malamnya. Farah mendekap mulutnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia betul-betul terguncang mendengar aku mengatakan itu tanpa beban. Aku ingin mendekat untuk menenangkannya, tapi dia pasti kabur jika itu kulakukan. Akhirnya aku hanya berkata, aku sempat bertanya pada tuyul itu, kenapa dia memilihku. Dia bilang dia merasa senasib denganku. Dia tahu aku kehilangan anak yang kusayangi, seperti dia kehilangan ibu yang menyayangi dia. Menurutnya aku seorang ibu yang baik. Dia lebih suka diasuh ibu yang baik daripada ibu yang jahat seperti Firda. Kau percaya itu? Kalimat terakhirku yang penuh ironi itu membuatku tertawa sendiri. Tapi aku terkejut saat menyadari tawaku itu terdengar menyeramkan, bahkan untuk telingaku sendiri. Tapi Farah masih punya satu pertanyaan penting. Jadi Mbak Ayu yang membunuh? Kau harus melihat wajah kakakmu saat melihat aku dan tuyul itu begitu akrab. Aku mengutarakan itu dengan dingin, tanpa tawa atau senyum. Aku tidak membunuh kakakmu, Dek. Anak tiriku yang melakukannya. Dia juga yang membuang mayat mereka sejauh mungkin agar aku tak dicurigai. Kau tahu, dia sungguh anak yang berbakti. Farah tidak tahan lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia berpaling pergi. Hanya suara isak tangisnya yang terdengar semakin sayup. Aku tidak beranjak mengawasinya meninggalkan area pemakaman yang sudah sepi. Hanya tinggal diriku dan anak tiriku yang tahu-tahu muncul di sampingku. Dia bukan lagi bersosok kecil. Menyusu padaku telah membuatnya jadi besar, lebih besar dariku. Tentu saja bukan air susu yang dia sedot, melainkan prana kehidupanku. Biarkan dia pergi dengan selamat, kataku dengan tegas padanya. Dia perempuan yang baik, jangan diganggu. Jangan kau ulangi tindakanmu kemarin, mengerti? Dari mulutnya hanya keluar suara seperti dengkuran bernada merajut. Tapi batinnya berkata panjang lebar padaku. Ya, aku mengerti, kataku dengan nada melunak.
kau membunuh Bagira karena tidak ingin kehilangan aku. Tapi itu sudah cukup. Tak ada alasan lagi lain kali. Suara guntur terdengar di langit. Aku menengadah menatap kegelapan awan. Rintik hujan mulai turun. Entah kenapa aku menyukai suasana pemakaman ini. Ingin berlama-lama di sana, membuat pikiranku tenang dan damai. Lalu aku tersenyum pada makhluk yang sudah kuangkat jadi anak itu. Mari pulang. Sudah hampir waktunya makan malam buat kamu. Kau sudah terlihat lebih kecil dari tadi pagi. Kuulurkan tangan padanya, dan tuyul itu menyambutnya dengan tangannya yang besar dan kokoh. Tapi gerakannya masih seperti anak kecil yang manja. Aku tersenyum padanya. Lalu kami berjalan bergandengan tangan, meninggalkan tempat pemakaman itu. Portal RMB. Cerita yang berjudul Ibu Tri Tuyul pun selesai. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.